Hai Editor, selamat datang kembali di channel Film Edik. Sebelum dimulai, yuk bantu channel Film Edik lebih berkembang, klik tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Untuk video kita yang satu ini akan membahas sebuah film yang bercerita tentang permainan online, di mana permainan ini dapat dimainkan oleh semua orang yang mendaftar. Di permainan ini terbagi menjadi dua kategori, pemain dan penonton. Permainan berisi tantangan-tantangan yang diberikan secara acak dan akan mendapatkan sejumlah uang, besarnya uang tergantung dari kesulitan tantangan itu sendiri. Oke, kita mulai. Skin pertama dengan kemunculan pemeran utamanya yaitu Venus Delmonico yang diperankan oleh Emma Roberts sedang login ke laptop pribadinya dan membaca email pemanggilan atau juga penerimaan dari sekolah seni, tapi dengan yakin dia menolak pemanggilan tersebut karena tidak ingin jauh dari ibunya. Di saat sedang akan membalas email tersebut tiba-tiba lelaki idamannya JP menandai dirinya dalam postingannya, sangat senangnya V. Kesenangannya terhenti karena teman V sapaan Venus memanggilnya lewat video call, temannya itu adalah Sydney Sloan atau biasa dipanggil Sid yang diperankan oleh Emily Mead menanyakan apakah V sedang menguntit JP. Jelas saja V malu mengakuinya bahwa dia sangat sering menguntit JP di akun sosial medianya. Mereka mengobrol begitu asyiknya sampai Sid memberitahukan bahwa permainan online akan berlangsung, dan Sid memberikan link permainan tersebut. V pun memasuki link yang diberikan oleh Sid, dan memasuki situs permainan tersebut, di situ diberitahukan jika permainannya sejenis tantangan yang diberikan. Ada dua jenis akun yang ada di sana, akun penonton dan pemain di mana penonton akan membayar apa yang akan dia tonton. Tontonan tersebut akan melibatkan pemain, uang dari penonton akan diberikan kepada pemain yang menyelesaikan setiap tantangan yang diberikan. Setiap tantangan memiliki tingkat kesulitannya masing-masing serta uang tunai besar tergantung kesulitan tantangan yang diberikan. Permainan ini hanya berjalan selama 24 jam di mana akan hanya ada satu pemenang nantinya. Sid sendiri adalah pemain di game tersebut. Dan V hanya sekelompok orang yang tidak mengerti akan permainan tersebut dan belum memutuskan akan ikut sebagai penonton atau pemain. V hanya tinggal berdua dengan ibunya di mana ada kakak lelakinya meninggal di usia muda, ibu V diperankan oleh Juliette Lewis, dan menginginkan V kuliah dengan modal beasiswa yang dia dapatkan hanya saja ibunya tidak menginginkan jauh dari V, dan V pun memutuskan akan kuliah dengan pulang pergi setiap harinya. V berangkat ke sekolahnya mengenakan sepeda. V adalah fotografer di sekolah tersebut dan melakukan pemotretan untuk anggota football Amerika serta secara kebetulan JP adalah kapten dari tim tersebut. Itu membuat V sering memotretnya untuk laporan buku tahunan sekolahnya. Sid adalah cheerleaders di sekolahnya dan akan melakukan tantangan yang diberikan untuknya dari permainan online yang sudah diceritakan sebelumnya. Tantangannya sangat cukup berani dengan memperlihatkan bokong Sid kepada para penonton yang hadir. Sid pun melakukannya dengan senang hati. Tantangan demi tantangan pun dimainkan oleh para pemain seperti memakan makanan anjing, lompat dari tebing, sampai berskateboard dengan memegang mobil polisi yang sedang berjalan. Di kafe V dan teman-temannya sedang berkumpul di mana Sid juga ada di situ sedang memperhatikan uang yang mengalir dari permainan tersebut. Bukan hanya V dan teman-temannya yang berada di kafe tersebut, JP pun sedang bersantai beserta teman setimnya. Dari situ V diberikan tantangan untuk hanya sekedar menyapa JP. Namun V tidak mau melakukannya karena malu. Sid dengan semangatnya berniat membantu V untuk mendekati JP agar JP tahu bahwa V sangat menyukai JP. Namun terkejutnya mereka mendengar JP menjawab dengan jawaban bahwa V bukan tipe cewek idamannya, dan hati V pun hancur dibuatnya. V sangat marah kepada Sid dengan tingkah lakunya. V pun pulang dengan kekesalan di dalam hatinya. Sesampainya di rumah, V memutuskan untuk membuka link permainan online tersebut dan mendaftar sebagai pemain. V diberikan tantangan pertamanya, dan bergegas meminta temannya Tommy untuk menjemput dan membawanya ke kafe di sekitaran lingkungan tersebut hanya dalam kurang dari 15 menit. Tommy pun bingung kenapa V mendaftar di permainan tersebut. Sesampainya di kafe itu, V diberi tantangan lagi untuk mencium salah satu orang asing yang ada di kafe itu.
Vi pun mencoba berkeliling dan menemukan lelaki yang pas. Vi mendekati dan mengobrol dengan lelaki tersebut. Seketika Vi pun menciumnya. Sedangkan temannya Tommy mereka semua yang terjadi. Tantangan pun selesai. Vi mendapatkan sejumlah uang dari permainan tersebut. Setelah Vi menengok ke arah lelaki tadi, ternyata lelaki tersebut sudah tidak ada. Kagetnya mereka melihat lelaki tersebut bernyanyi di dalam kafe itu dengan berlari ke sana sini. Dan ternyata lelaki tersebut juga adalah pemain sama seperti Vi. Lelaki itu adalah Ian yang diperankan oleh Dave Franco. Setelah selesai melakukan tantangan bernyanyinya, Ian mendekati Vi dan mereka kembali berbincang. Setelah berbincang dan mengobrol sejenak, tiba-tiba mereka berdua diberikan tantangan yang sama. Mereka ditantang oleh penonton untuk pergi ke kota bersama-sama. Awalnya Vi menolak karena Vi hanya akan melakukan sedikit saja tantangan di permainan tersebut. Tommy meyakinkan Vi untuk tidak melakukan tantangan tersebut dikarenakan mereka belum mengenal Ian seutuhnya. Setelah diberikan waktu oleh Ian, Vi pun akhirnya setuju untuk melakukan tantangan tersebut hanya dengan syarat jika Vi merasa tidak nyaman, dia akan berhenti saat itu juga. Mereka pun berangkat menaiki motor Ian sendiri. Di perjalanan Vi mulai merasa nyaman berada dekat dengan Ian. Vi memeluk Ian sampai menuju kota demi tantangan tersebut. Setelah sampai, selesai sudah tantangan tadi. Dan mereka memutuskan untuk berpisah, namun Ian tetap mendapatkan tantangan yang lainnya. Vi pun sama, Vi ditantang untuk mengenakan baju di salah satu butik yang ada di depannya dengan hadiah yang sangat besar untuknya, dan jelas Vi tidak menolaknya. Vi memasuki butik tersebut dan bertanya kepada staf di mana dia bisa menemukan baju yang dia cari. Staf memberikan arahan untuknya, dan Vi pun menuju lantai atas mencari baju itu. Setelah menemukan baju yang dicari, Vi berniat mencobanya namun staf lain mendekati dan berbicara bahwa baju yang dipajang tidak untuk dicoba. Staf wanita itu mencarikan ukurannya yang pas untuk Vi. Dan Vi memakai bajunya, tantangan pun selesai, Vi mendapatkan uang itu. Uang yang Vi terima ditransfer ke rekening yang dipegang oleh ibunya. Ibu Vi merasa heran dengan tabungan yang terus bertambah setiap waktunya. Ibunya Vi mencoba mencari tahu hal tersebut dengan menelpon Vi namun tidak ada jawaban. Akhirnya beliau menghubungi Tommy, dan Tommy menjelaskan kemungkinan bisa saja Vi mendapatkan pekerjaan, oleh sebab itu tabungannya terus bertambah. Tommy menyembunyikan hal tentang Vi yang sedang bermain permainan online tersebut kepada ibunya Vi. Kembali ke Vi, dia merasa nyaman dengan baju yang dipakainya. Sesaat sedang memandangi dirinya di cermin, ternyata Ian pun ada di ruang ganti bangunan tersebut. Bukan kesengajaan, Ian juga mendapatkan tantangan dengan mengharuskannya mencoba memakai setelan jas yang ada di situ. Tantangan mereka selesai. Setelah mengobrol beberapa lama, mereka memutuskan untuk mengganti baju mereka dengan baju yang mereka pakai sebelumnya. Kagetnya Vi setelah mengetahui jika tas dan pakaiannya sudah hilang, sama halnya dengan Ian. Ternyata, perlengkapan mereka sudah diambil oleh Tai yang diperankan oleh Machine Gun Kelly. Tai sendiri mendapatkan tantangan untuk mengambil perlengkapan milik Vi dan Ian. Dan Tai menjadi salah satu kandidat yang akan masuk ke final setelah Ian. Di saat kebingungan, Ian dan Vi menerima tantangan baru yaitu keluar dari bangunan tersebut. Ian dan Vi kebingungan dikarenakan baju yang mereka pakai sebelumnya hilang dan hanya baju yang super mahal yang melekat di tubuhnya. Ian meyakinkan Vi bahwa mereka bisa keluar dari situ tanpa ketahuan oleh staf, namun Vi menolak keluar dengan mengenakan pakaian dari toko tersebut. Vi menolak mencuri barang. Dengan keberanian Vi menemukan cara keluar yaitu dengan tanpa busana. Mereka pun setuju, dengan tanpa busana mereka keluar mengendap-endap seperti menutupi kelakuan mereka yang tanpa busana. Saat sudah sampai di pintu keluar, mereka dikejutkan dengan orang-orang yang sudah menunggu mereka di luar. Mereka adalah penonton di situs permainan online tersebut. Saat sudah mencapai motor Ian, mereka dikejutkan dengan bungkusan di atas motornya, dan bungkusan itu berisi pakaian yang tadi jadi tantangan mereka. Ternyata pakaian tersebut sudah dibayar oleh salah satu penonton yang menunggu mereka di luar tadi. Beruntungnya mereka dikarenakan tidak telanjang di jalanan. Tantangan baru pun diterima. Untuk yang satu ini mereka diarahkan ke suatu tempat. Di sisi lain, Sid menelpon Tommy dan bertanya tentang Vi. Mereka berdua sangat khawatir dengan Vi yang seharusnya tidak melanjutkan permainan tersebut. Mereka mengetahui bahwa Vi bukan orang yang bisa melakukan semua hal. Sesampainya di tempat yang dituju,
Vi mendapatkan tantangan untuk membuat tato di tubuhnya dan Ian yang diberikan kewenangan memilih tato untuk Vi. Mereka memilih beberapa tato namun tidak ada yang cocok untuk Vi karena Vi terlalu takut menunjukkan tato yang berlebihan kepada ibunya. Ian pun memiliki ide untuk tato Vi. Ian menggambar sendiri di kertas dan memberikan gambar tersebut kepada orang yang bertugas memasang tato di tubuh Vi. Tato pun dimulai dengan Vi yang tidak tahan dengan rasa sakit akibat jarum tatonya. Di sisi Tommy mencoba mencari bantuan kepada temannya yang seorang hacker. Tommy mencari profil di semua situs yang ada tentang Ian tapi tidak menemukan hasil, dan Tommy berencana masuk ke situs terdalam yang lebih dalam dari Google. Dia meminta tolong kepada temannya untuk diberikan izin meminjam akun temannya itu ke situs dark web, dan temannya mengizinkannya dengan syarat jangan membuat kekacauan di sana. Saat masuk ke dark web, Tommy dibuat kaget dengan isinya yang menyediakan segala sesuatu yang ilegal termasuk senjata api. Tommy fokus mencari tahu tentang Ian dan menemukan fakta bahwa Ian sudah pernah bermain di permainan online tahun lalu dan motor yang dikendarainya tersebut adalah motor curian. Tommy coba menghubungi Vi namun tidak ada jawaban. Saat di luar, Ian mendapatkan tantangan baru yaitu menaiki motor dengan kecepatan 60 km per jam namun dengan mata tertutup. Vi kaget dan memutuskan untuk tidak menemani Ian dalam tantangan tersebut, namun Ian bersikeras ingin agar Vi menemaninya karena hanya Vi lah yang dapat membantunya. Di saat mereka berdebat kecil, datang Tai membawa sejenis stiker dan memberikan kepada Vi lalu memfotonya untuk tantangan yang dijalankan Tai. Lagi-lagi bukan kebetulan stiker yang dibawa oleh Tai adalah untuk menutupi kaca helm milik Ian. Vi dan Ian kembali berbincang dan Vi pun memutuskan untuk membantu Ian. Di salah satu rumah temannya sedang diadakan pesta, di situ terdapat teman Vi termasuk Sid. Temannya yang lain memberitahukan Sid bahwa Vi akan melakukan tantangan naik motor kecepatan 60 km per jam dengan mata tertutup dan berhadiah $10.000. Seisi ruangan dibuatnya tidak percaya dengan apa yang akan Vi lakukan. Vi dan Ian pun sudah bersiap-siap melakukan tantangan tersebut. Lampu merah pun jadi awal start mereka. Di sini Vi bertugas memberitahukan arah kepada Ian kapan Ian harus berbelok. Seluruh teman Vi fokus menyaksikan Vi dan Ian di layar televisi di ruangan tersebut. Lampu hijau pun menyala dan dibarengi dengan pergerakan pertama mereka di jalanan. Awal perjalanan mereka melakukannya dengan canggung, belokan masih terasa kaku dan hampir menabrak taksi serta trotoar di jalanan. Di saat menghindari tabrakan, Vi dengan refleks mengarahkan Ian berbelok dengan cara pergerakan badannya yang mengarah ke kiri kanan, dan pergerakan Vi itu membuat perjalanan mulai mulus. Lampu merah demi lampu merah dilewati dengan santai, sampai akhirnya di lampu merah selanjutnya berwarna merah, namun Vi malah membuat motor Ian makin menambah kecepatannya dan hampir saja menabrak taksi yang lain. Semua teman-teman Vi yang menonton dibuatnya terkaget termasuk Tommy yang memantau semua yang Vi lalui. Di terowongan waktu tinggal tersisa hanya 15 detik dan kecepatan baru mencapai 45 km per jam, Vi memerintahkan Ian untuk terus menambah kecepatan motornya. Di perjalanan mereka bertemu dengan para penonton yang selalu memantau Ian dan Vi. Waktu tersisa hanya beberapa detik saja dan kecepatan pun hampir sampai di kecepatan 60 km per jam. Saat detik-detik terakhir mereka pun mampu mencapai kecepatan yang ditentukan, namun di akhir perjalanan terdapat tembok dan Ian mencoba berhenti. Beruntungnya mereka, motor pun bisa berhenti di waktu yang tepat, dan mereka berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Semua penonton bersorak-sorai, hanya saja Sid merasa iri dibuatnya dan Sid pun balik menantang penonton untuk memberikan tantangan kepadanya. Saat sedang live, Sid didatangi oleh Tai dan Tai mengajak Sid untuk bergabung menjadi timnya supaya bisa menang lebih mudah dalam permainan ini. Sid hanya terdiam dan Tai pun pergi. Kembali ke Vi berbincang dengan Ian di komedi putar, mereka berbincang tentang diri pribadi mereka. Di saat sedang berbincang, masuk panggilan telepon dari Sid. Namun Vi tidak berniat mengangkatnya dikarenakan menurut Vi, Sid akhir-akhir ini sangat berbeda. Di situ Sid merasa agak kesal dengan tindakan Vi. Apalagi Vi sampai memberitahukan semua aib Sid kepada Ian. Sid mengetahui semua perkataan Vi karena ada yang secara diam-diam merekam Vi dan Ian yang sedang berbincang. Ian pun mengajak Vi untuk menghadiri pesta tersebut. Awalnya Vi menolak namun dengan ajakan Ian lagi akhirnya Vi pun mau. Pesta kembali dimulai dan tantangan untuk Sid pun tiba.
Para penonton memberikan tantangan yang cukup ekstrim kepada Sid, yaitu berpindah dari satu gedung ke gedung yang lain dengan tangga yang dihubungkan dari jendela satu ke gedung yang lain. Dengan ketakutan Sid menerima tantangan itu dengan susah payah. Sid melewatinya dengan merangkak, namun hal itu tidak terhitung sah. Sid sepenuhnya harus berdiri dan merekam dirinya sendiri saat melewati tangga tersebut sampai-sampai handphonenya terjatuh. Sid pun gagal melewati tantangan tersebut. Dia menyerah di tengah jalan. Terdapat beberapa potongan-potongan video tentang pemain yang melakukan tantangannya, termasuk Tai. Tai diberikan tantangan berbaring di atas rel di saat kereta lewat. Dia pun dengan mudah berhasil melewati tantangan tersebut. Vi dan Ian akhirnya sampai di pesta itu. Mereka disambut meriah oleh teman-teman Vi yang sedang berada di pesta tersebut. Vi menanyakan Sid dan salah satu temannya menceritakan apa yang sebelumnya terjadi. Vi kembali mencari Sid dan menemukan Sid sedang bersama JP, orang yang disukai Vi sejak lama. Namun Vi merasa tidak aneh dengan tingkah laku Sid yang seperti itu dan mereka pun berdebat hebat membuka aib masing-masing. Vi dengan kesal memberitahukan bahwa dia yang sekarang bukan orang yang Sid kenal. Sesaat berdebat, Vi menerima tantangan untuk menyelesaikan tantangan Sid yang belum terselesaikan dan Vi pun menerimanya. Dengan susah payah Vi melewati tantangan tersebut dan menang. Setelah memenangkan tantangan tersebut, datang Tommy menghampiri Vi dan menjelaskan semua hal tentang Ian, termasuk tantangan yang menyebutkan bahwa Ian mengajak ke pesta merupakan salah satu tantangan yang Ian terima. Di situ Vi kesal terhadap Ian dan memutuskan untuk melaporkan permainan ini kepada polisi. Ian mencegahnya karena salah satu peraturan permainan tersebut adalah siapapun yang tahu tentang permainan itu dilarang melapor polisi. Jika ada yang melapor akan dicap sebagai pengadu. Vi pun menghampiri salah satu polisi yang sedang berada di sekitar bangunan tersebut dan menceritakan kejadian hari ini. Si polisi hanya diam dan bertanya apakah ada tindak kriminal. Vi terdiam dan menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang berkerumun meneriaki Vi dengan sebutan pengadu. Disitulah Ian pergi meninggalkan Vi dengan terburu-buru. Vi pun pergi dan menerima panggilan telepon dari ibunya yang memberitahukan uang yang ada di rekeningnya habis tidak tersisa. Uangnya habis telah dikuras habis oleh hacker dikarenakan Vi mencoba melaporkan permainan itu ke polisi. Di saat sedang berbicara dengan ibunya, tiba-tiba datang Tai yang meminta maaf dan langsung memukul Vi hingga pingsan. Saat sadar, Vi sudah berada di dalam kontainer dengan monitor di dalamnya yang menyebutkan bahwa Vi sekarang berstatus tawanan di permainan itu. Vi diberitahukan jika ingin terbebas, dia harus menyelesaikan ronde terakhir dan diarahkan menuju penampungan kapal feri di kota tersebut dan para penonton akan berkumpul juga di sana. Di saat menuju ke tempat yang ditentukan, Vi bertemu dengan Ian. Ian memberitahukan semua tentangnya. Ian juga termasuk tawanan di permainan ini karena tahun lalu dia dan Tai melaporkan permainan ini kepada polisi. Ian memiliki rencana yang akan menyelamatkan Vi. Ian akan membuat Vi menang dan Vi terbebas dari status tawanan. Ian pun meyakinkan Vi untuk bisa bekerja sama dengannya dan mengalahkan Tai. Di sisi lain, Tommy dan Sid masih mencari keberadaan Vi. Sid merasa bersalah dengan atas apa yang dialami oleh Vi, namun Tommy meyakinkan Sid bahwa itu sepenuhnya bukan salah Sid. Di perjalanan, tiba-tiba Vi menghubungi Tommy. Vi memberitahu keberadaannya dan ingin bertemu dengan mereka berdua. Di situ Vi mempunyai ide lain, dan Vi membutuhkan mereka berdua untuk membuat rencananya berhasil. Vi menuju tempat yang dituju untuk menaiki kapal feri yang ada. Sementara Ian menyelesaikan tantangannya, yaitu naik ke lantai gedung paling atas dan bergantung di kren dengan satu tangan selama 5 detik. Ian pun berhasil dan melaju ke final. Di sisi lain, Tommy dan Sid menuju ke tempat temannya Tommy yang sekumpulan para hacker untuk mencoba melumpuhkan permainan ini dengan cara menerobos masuk ke dalam permainan itu. Ian diarahkan menaiki kereta yang akan tiba dan berangkat. Sementara Vi yang sudah berada di kapal feri menemukan orang yang membawa bungkusan serta topeng masker. Vi pun mengambil bungkusannya saja karena masker yang ada sudah ditemukan terlebih dahulu oleh polisi yang berjaga di kapal feri tersebut. Saat sampai, Vi ditanya tentang tiket dan memberikan sebuah pistol kepada penjaga, dan Vi dipersilahkan masuk. Di sisi Tommy, mereka masih sedang berusaha untuk masuk dan membobol permainan tersebut. Sementara ibunya Vi melihat laptop dan mengetahui tentang permainan yang sedang berlangsung dan langsung menelpon Tommy. Tommy memberikan alamat kepada ibunya Vi dan akan menjelaskan semuanya secara lengkap. Saat Vi memasuki arena di salah satu bangunan,
V sudah ditunggu oleh para penonton di sana dan penonton yang secara online pun langsung dengan cepat menonton acara final tersebut. Ian pun tiba dan mereka akan memulai final tersebut dengan masing-masing senjata api di tangan mereka. Siapapun yang bisa melumpuhkan salah satunya dengan senjata itu, dialah pemenangnya. Ian pun memberitahukan V untuk menembaknya agar V bisa menang tapi V menolaknya dan malah menembak tanah. Setelah beberapa saat malah datang Tai yang akan meneruskan permainan final tersebut. Tai juga membawa senjata api dan menodongkannya ke arah Ian namun dicegah oleh V dan balik menantang Tai untuk menembaknya jika ingin menang. Ibu V datang ke tempat Tommy dan menyaksikan secara langsung anaknya yang akan dieksekusi, kecemasan pun melanda di antara keluarga dan teman-teman V. Tai meminta pendapat penonton apakah V harus ditembak atau tidak dan voting pun dimulai dengan perolehan ya terbanyak. Seketika Tai pun menembak V, ibu dan teman-temannya dibuat kaget dengan kejadian itu. Tommy dan temannya berhasil meretas permainan itu dan seketika mengirimkan pesan ke ponsel seluruh penonton yang berisikan pemberitahuan jika mereka semua yang menonton bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi hari ini dan memberikan peluang untuk keluar dari permainan tersebut. Semua penonton pun memilih keluar dari permainan itu dan lantas meninggalkan bangunan tersebut, dan seketika server permainan tersebut offline selamanya. Saat bangunan sudah sepi, Tai mendekati Ian dan V, dan seketika Ian menodongkan senjatanya ke arah Tai namun dicegah oleh V. Di sini V masih hidup dan ternyata semua itu sudah direncanakan sebelumnya. Senjata yang dimiliki Tai ternyata kosong tanpa peluru. Ibu dan teman-teman V lega melihat V masih hidup dan teman Tommy merasa puas dengan apa yang mereka lakukan karena telah melumpuhkan secara permanen permainan itu. V dan Ian pun benar-benar bersama saat ini. Dan nama asli Ian adalah Sam. Film Nerf pun selesai sampai di sini. Seru bukan? Jangan sampai ketinggalan video-video dari film Edik ke depannya. Sampai jumpa dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sehat-sehat dan salam film Edik.